Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan pemirsa, kita ke Top Fits di hari ini, di mana ini datang dari salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, Unicharm Indonesia Tbk, atau emiten dengan kode saham UCID yang sukses membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2019. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dirilis, Unicharm Indonesia mengantongi penjualan bersih mencapai 8,52 triliun rupiah pada tahun 2019 atau naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara itu laba sebelum pajak naik signifikan menjadi 549,37 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 289,88 miliar rupiah. Alhasil laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk mencapai 398,62 miliar rupiah atau tumbuh 2 kali lipat dari laba sebelumnya di tahun 2018 senilai 181,26 miliar rupiah. Ya, pemirsa, dari Top Fits kita bergeser terlebih dahulu ke top headline kita di pagi hari ini. Tadi masih fokus terhadap penyebaran dan juga bagaimana mitigasi pemerintah terhadap dampak virus corona. Langsung saja saya coba tanyakan ke Pak Alfred begitu ya. Pak Alfred, melihat langkah yang sudah dilakukan pemerintah, apakah menurut Anda sudah cukup atau sebetulnya masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan untuk meminimalisir dampak yang terjadi? Yang pertama tadi bahwa memang bagi kita analis pengamatan kita untuk faktor-faktor yang seperti ini agak sulit ya, karena ini di luar tadi bahwa lintas keilmuan lah ya. Tapi terlepas memang tadi bahwa harapan kita bahwa memang antisipasi yang dilakukan pemerintah memang harus terukur, karena tadi bahwa ini cukup sensitif terhadap reaksi ya, apalagi tadi bahwa pasar keuangan khususnya pasar saham kita cukup sensitif yang dinamakan namanya persepsi. Artinya berharap tadi bahwa sampai sejauh ini kita melihat dengan sudah masuknya corona ke Indonesia dengan ada 2 WNI kita melihat sebenarnya reaksi pasar sudah cukup bagus dalam kondisi yang seperti ini. Kita lihat pasar tidak begitu overreaction, artinya di sini pasar masih memperlihatkan kepercayaannya terhadap pemerintah kita dalam memitigasi case corona yang masuk ke kita. Jadi tinggal bagaimana memaintain dalam artian tadi bahwa mulai melakukan langkah-langkah yang terukur, tidak overreaction, dan setiap tindakan harus memang terukur, artinya bahwa didukung oleh tadi data-data yang cukup kuat. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan. Jadi sampai sejauh ini kita lihat sebenarnya reaksi pasar sudah cukup bagus. Kita melihat ketika virus corona itu masuk ke kita, waktu itu kan sempat memang bursa ada ketika dari positif 0,7% di perdagangan hari Senin yang lalu sempat minus ke 1,78, dan pada akhir sesinya hanya minus 1%-an, dan besar. Besok mengalami rebound. Bahkan hari ini juga mengalami rebound yang cukup bagus. Bahkan tadi level resisten kita udah tembus di level 5.050 ya, 5.550. Artinya bahwa sebenarnya reaksi pasar cukup positif. Tinggal ini yang perlu di-maintain ya. Artinya bahwa kalau memang nanti penurunan kembali muncul dari faktor eksternal seperti misalnya angka-angka makro dari luar, ya itu bukan menjadi permasalahan karena memang sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita lihat confidence pasar sudah cukup bagus dengan melihat pergerakan IHSG kita dan juga rupiah kita. Oke, pergerakan masih cukup bagus, respon pasar tidak terlihat adanya kekhawatiran berlebihan begitu ya. Nah, di tengah kondisi saat ini, apakah kemudian sejumlah saham berikut ini juga bisa kita lihat peluangnya, Pak Alfred, terutama dari sektor perbankan yang juga masuk dalam rekomendasi dari sejumlah analis dan sekuritas. Tapi kita bergeser ke saham-saham fokus kami di pagi hari ini yang sudah merilis kinerja di tahun 2019. Ini dari sektor keuangan, pemirsa, ada emiten Bank PAN Indonesia atau Bank Panin atau PNBN. Kita lihat terlebih dahulu data-data singkatnya berikut ini. Kapitalisasi pasar saham dari PNBN ini sebesar 26,49 triliun rupiah, dan di tahun 2020 perusahaan menargetkan untuk penyaluran kredit bisa bertumbuh 5 hingga 7%. Adapun di tahun lalu pendapatan bunga naik 2,97% secara year on year ke level 17,72 triliun, beban bunga mengalami peningkatan 6,16% ke level 8,75 triliun, sementara laba bersih di tahun 2019 mencapai 3,31 triliun rupiah atau tumbuh 6,56%. Ya,
pemirsa, PNBN, bagaimana kemudian prospek dan juga peluangnya pasca kinerja 2019 sudah dirilis? Pak Alfred, bagaimana kemudian Anda lihat kondisi PNBN sejauh ini? Ya, kalau kita lihat bahwa PNBN ini secara fundamental yang diperlihatkan dalam performa keuangannya atau laporan keuangannya memang cukup solid sekali ya. Tahun ini mereka bisa membukukan pertumbuhan yang cukup bagus yang di atas rata-rata perbankan. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasinya memang sangat murah sekali. Di saat ini diperdagangkan pada price book value kurang lebih sekitar 0,5 PBV untuk 2020. Jadi sudah cukup murah sekali kalau kita lihat bahwa sekelas bank PNBN harusnya tadi price to book value-nya bisa mendekati level 1. Cuma kembali lagi bahwa memang antusias pasar memang masih tersedot kepada 4 bank besar kita untuk aktivitas transaksi. Makanya kita kategorikan bahwa untuk kapitalisasi sebesar bank PNBN ini memang likuiditas hariannya memang masih belum optimal. Tapi tadi untuk investor-investor yang long term, medium dan long term sebenarnya bank-bank seperti ini punya valuasi yang cukup murah. Dan tadi kalau kita lihat kinerjanya cukup solid, artinya ketika tahun kemarin relatif menjadi tahun yang berat bagi perbankan, pertumbuhan labanya masih cukup bagus. Kalau kita lihat beberapa rasionya juga sebenarnya juga cukup baik. Memang tadi ada kenaikan dari sisi cost dan ini juga yang dialami oleh beberapa bank-bank lainnya untuk di 2019. Jadi overall kita lihat bahwa dari sisi valuasi masih cukup murah 0,5, artinya kita melihat ada range target 0,8 sampai 1 kali untuk price to book value-nya. Price to book value bank PNBN itu expect di 2020 kurang lebih sekitar 1.200 ya untuk proyeksi ekuitas mereka di 2020. Jadi berarti kisaran harganya kurang lebih sekitar 1.000-1.200 seharusnya dengan tadi target price to book value 0,8 sampai 1 kali. Oke, 1.000 hingga 1.200 begitu ya. Ini melihat kondisi fundamental yang cukup solid, kemudian rasio-rasio keuangan yang sepertinya juga masih cukup atraktif begitu ya. Meskipun sepertinya ini memang lagi-lagi harus agak sedikit berkompetisi dengan 4 bank besar lainnya yang berada di saham big caps. Tapi semoga bisa menjadi tambahan informasi juga bagi Anda jika memang memperhatikan saham PNBN di perdagangan hari ini. Dan Pak Alfred, nanti kita lanjutkan ulasan emiten lainnya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.